dan di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Tunas remaja yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi, dan kita berjumpa lagi pada hari ketiga minggu ini. Kita sudah memasuki tahun 2021. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati semua tunas remaja dan selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baik tunas remaja yang terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan, dan kita terlebih dahulu dan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, Bapa kami kudus dan Bapa kami maha suci, kami bersyukur pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, dan sangat kami mensyukuri juga Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, dan juga hari ini hari yang ketiga untuk kami memasuki di dalam tahun 2021. Kami percaya kepada Engkau semua harapan dan keyakinan iman kami, perjalanan setiap rencana-rencana Allah yang menggenapi akan janjinya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Ajarlah dan didiklah firman-Mu melalui kehidupan kami ini, supaya roh, jiwa kami, hati dan pikiran kami, semua organ-organ tubuh kami diberikan suatu responsif dalam firman Tuhan yang mengajar mendidik kami. Kuasai seluruh kehidupan kami dan semua remaja-remaja yang ada di rumah saat ini. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menyemangatkan kami, roh kami bernyala-nyala, kerajinan kami tidak akan kendor. Kami percaya kepada Engkau dan tutup bungkus kami kuasa darah-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tunas remaja yang terkasih dalam Yesus, kita akan membaca satu ayat dalam Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, satu ayat saja. Dia berbunyi demikian: jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini bunyi Alkitab ini sungguh luar biasa kalau kita bisa merenungkannya. Dan hari ini saya sudah katakan kita sudah memasuki hari ketiga dalam bulan Januari 2021. Dan Paulus menuliskan surat ini di dalam kepada setiap jemaat yang ada di Korintus. Kehidupan orang Korintus adalah kehidupan yang sangat sejahtera di Korintus tersebut, tapi Rasul Paulus menginginkan kepada setiap jemaat-jemaat di sana ataupun orang-orang yang belum percaya bisa memahami ada 3 hal
waktu kita memasuki dalam hal-hal yang baru, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu ini berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama dikatakan ia ciptaan baru. Maksud ciptaan baru, ya kadang-kadang orang mungkin menganalisa, merenungkan mungkin paradigma karakter yang dia pikir bahwa pakaian baru ini bukan, atau jasmani yang sehat, ya bisa saja dikatakan, tapi yang fokus mau dikatakan kepada tunas remaja Alkitab ini yang mengatakan bahwa ciptaan baru adalah roh jiwa kita di dalam Tuhan Yesus, pengenalan kita kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh, lebih dewasa rohani kita, dan terus bertumbuh setiap hari, sehingga apa yang kita lakukan dan mencerminkan atau serupa sifat dan tingkah laku dan perkataan seperti Kristus. Itu yang dimaksudkan orang yang sudah bertobat, hidup baru, hidup di dalam Kristus, dan perbuatan semua itu dengan baik. Makanya yang kedua dikatakan jadi dikatakan yang lama sudah berlalu. Maksudnya sebelum kita mengenal akan Tuhan Yesus dalam kehidupan tidak karuan, karena kita tidak mengenal siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita mengenal dan hidup roh kita yang lama, yang selalu ada pikiran dengan pikiran penyembahan lama, dan perlakuan dalam kehidupan, sikap dan pembicaraan kita juga yang tidak berkenan di hadirat Allah. Semua setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Sehingga yang dikatakan yang kedua itu yang lama sudah berlalu. Ini kita harus buang. Kita jangan lagi seperti yang lama, karena hal yang lama itu tidak akan mungkin lagi bisa datang yang baru. Kalau kita tidak menerima Kristus Yesus, dikatakan itu ciptaan baru, maka semuanya itu hanya sia-sia. Yang baru, yang lama masih melekat di dalam kehidupan kita, itu sangat tidak berarti. Kata Paulus di dalam surat Korintus 2 pasal 5 ayat 17 ini, yang lama sudah berlalu. Sekarang dikatakan yang ketiga, yang dikatakan yang baru sudah datang. Maksudnya apa? Yang baru sudah datang. Saudara atau tunas remaja yang terkasih, tadi malam saya percaya biarpun kita tidak di luar untuk berkumpul-kumpul, mungkin saudara ada di dalam rumah, juga mungkin ada kegiatan sedikit acara, dan juga selalu dengan riang gembira. Apa maksudnya riang gembira itu? Pasti ada satu harapan bahwa akan berganti tahun 2020 sudah berjalan dan akan menghadapi di dalam tahun 2001. Ternyata di dalam tahun 2021 tadi jam 12 teng sekali bunyi, makanya orang banyak mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru di tahun 2021. Ini suatu harapan tunas remaja, yaitu hal yang baru. Hal yang baru kita, dalam hal baru itu dikatakan rohani kita senantiasa setiap hari diperbaharui. Yaitu melalui perbaharuinya gimana? Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita mau banyak-banyak menghadap hadirat Tuhan, yaitu berdoa tidak pernah berkeputusan, dengan penuh sukacita dan mengucap syukur dalam segala hal. Melalui hal ini dan juga kita banyak merenungkan firman Tuhan,
Firman Tuhanlah yang penuh kuasa yang dapat memperbaharui hal-hal kita yang lama telah dibuang, sekarang yang baru sudah datang. Dan di dalam tahun 2021, Tunas Remaja lebih yakin lagi, lebih percaya lagi, lebih lagi dengan keyakinan imannya bahwa dia percaya bukan melihat, tetapi percaya di dalam iman, dalam keyakinannya, seperti yang ada di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 itu. Saudara harus lebih sungguh-sungguh, karena di hari-hari ini tidak bisa apa yang kita bisa harapkan kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan, dan setiap hari perjalanan kita supaya dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan, dibukakan jalan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih, atau tunas remaja yang terkasih dalam Yesus, firman Tuhan yang singkat ini sampai di sini, dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini boleh mengingatkan iman percaya kami di dalam Kristus. Engkau menjanjikan kami adalah ciptaan yang baru, dan di dalam Yesus Kristus segala yang lama sudah berlalu bagi kami, sehingga kami mau menghadapi hari-hari yang baru kami di dalam roh, jiwa, hati, dan pikiran kami diubahkan, mempunyai pikiran atau karakter seperti Tuhan Yesus, yaitu hal yang baru di tahun 2021 ini, memberikan pembaharuan roh, jiwa kami, dan semua organ-organ tubuh kami, dan semua usaha, pekerjaan, dan cita-cita kami, dan semua studi yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Dan juga ada satu pertanyaan yang tadi saya sudah sebutkan, yang dikatakan hidup kami ini adalah percaya bukan melihat. Itu terdapat di mana? Saudara bisa menjawab dan kemudian kirimkan kepada siapa yang bisa, yang ada yang mengkoordinirnya. Kiranya Tuhan berkati. Selamat ulang tahun atau selamat tahun baru, karena mungkin bulan ini ada yang berulang tahun. Demikian juga Tuhan berkati. Demikian juga tahun baru ini memberikan kita lebih berharap kepada Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kita sampai di sini. Dalam Tuhan Yesus juga kita telah mendengar firman Tuhan. Selamat pagi. Haleluya. Haleluya. Amin.